Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Sinawang. Nah, kali ini aku nggak akan share materi apapun, tapi aku pengen share pengalaman aku selama menjadi mahasiswa kebidanan. Nah, pada awalnya sih aku tuh nggak kepikiran ya untuk masuk jurusan ini, tetapi karena orang tua aku menuntut atau menganjurkan aku untuk masuk sini, oke lah, baiklah aku jalani. Nah, pada awalnya sih kan pasti ada ospek ya, ataupun pengenalan mahasiswa baru. Nah, aku tuh shock. Shocknya karena apa? Oh iya, ternyata bidan tuh nggak ada cowoknya ya. Aku tuh baru menyadari. Nggak ada yang jihad ijo-ijo gitu, nggak ada. Terus selain itu, pakaiannya bidan itu kalau kuliah tuh putih-putih. Kebayang nggak sih bosennya kayak apa? Udah pakai sepatu pantofel, pakai hairnet, itu yang nggak berjilbab. Tapi kalau yang berjilbab tetap pakai jilbab ya. Nah, itu bikin aku shock. Selain itu, kalau aku dulu tuh asrama wajib ya 1 tahun. Nah, stresor tuh nggak hanya di kampus aja, tapi juga di asrama. Karena apa? Di situ tuh ada senior kan, pastinya dia juga butuh dihargai dan dihormati juga. Jadi adaptasinya tuh double gitu. Nggak hanya di kampus, tapi juga di asrama. Nah, stresor nggak cuma aku aja, tapi teman-temanku banyak yang mengalami kegelisahan dan kegalauan. Tiap hari nangis terus. Aku tuh juga sumpek sebenarnya, tapi ya gimana lagi ya, kita saling menguatkan tuh. Nah, enaknya tuh di situ kalau asrama tuh kita bareng-bareng, makan bareng, berangkat bareng, saling menguatkan satu sama lain. Itu sih enaknya ya kalau asrama 1 tahun. Nah, untuk perkuliahan nih, untuk semester pertama itu materinya tentang konsep-konsep kebidanan secara umum, kayak sosial budaya, terus ada agama kayak gitu. Nah, untuk semester 2 kita tuh udah masuk keterampilan dasar kebidanan, suntik menyuntik nih ya. Nah, aku pengen share nih ke kalian. Aku dulu pernah ya nyuntik itu gagal terus. 3 kali gagal, dan temenku itu sampai merasakan kesakitan. Karena apa? Pembuluh darahnya pecah semua 3 kali, tiga-tiganya tuh gagal semua. Ya Allah, maaf banget ya teman-teman, kesalahanku dulu. Nah, itu pengalaman aku yang berkesan. Kemudian untuk yang trimester ketiga itu mulai apa ya, materinya tuh udah menjurus ke kebidanan, kayak asuhan kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, kemudian sampai ya kesehatan lah pokoknya. Terus itu tentang teori, full teori semester ketiga. Nah, untuk semester keempat itu mulai apa namanya, udah lab skill gitu ya, keterampilan yang menjurus ke pada asuhannya. Dan yang paling aku kagumi nih dari praktek ini ya, lab skill ini, dan pada saat ujian lab skill. Nah, ujiannya tuh modelnya kayak sekat-sekat gitu. Setiap sekat tuh ada tindakannya gitu loh. Jadi sebelum kita masuk ke ruangan itu kita harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu, udah di luar kepala pokoknya. Kalau bahannya yang kurang, aduh mati tuh. Nah, kalau kita udah masuk ke ruangan ya, di situ tuh udah ada dosennya. Dan kalau udah masuk ruangan, kalau dosennya ini tuh nggak masalah, tapi kalau dosennya udah zong, itu tuh ya bikin keringetan tuh sejagung-jagung. Terus apa yang kita hafalin tuh serasa blank, jadi nggak sesuai SOP, dan semuanya itu udah pokoknya hilang dengan sendirinya. Itu pengalaman yang paling berkesan ya kalau ujian lab skill itu. Dan itu juga dibatasi waktu loh, jadinya tiap bel itu cepet-cepet ganti ke stage selanjutnya kayak gitu. Nah, kalau untuk semester 5 sama 6, oh ya, aku tadi cuma 1 tahun ya asrama, kemudian aku lanjut di kos-kosan kalau yang semester 3 sama 4-nya, karena aku pengen ya sedikit bebas lah menikmati kehidupan di luar sana tuh kayak apa gitu ya. Nah, aduh ada iklan sebentar.
Terus kalau untuk semester 5 sama 6 itu mulai PKL, dan ya tahu sendiri kan mahasiswa akhir bikin apa? Bikin tugas akhir ya pastinya. Dan itu tuh perjuangan banget pokoknya. Karena apa? Kita harus PKL, belum lagi kita harus bikin laporan yang sebegitu tebalnya. Kemudian kita harus nyusun skripsi atau tugas akhir. Dan di situ tuh bolak-balik ke PKL ke kampus, PKL ke kampus. Ya kalau dekat, kalau jauh tuh sekitar butuh waktu 2 jaman. Aku dulu pernah kayak gitu. Dan itu aku sepeda motoran sendirian dan hujan, ya begitulah. Selain itu juga ya kalau ada dosennya di kampus, kalau dosennya pas nggak ada, kita tuh harus nunggu, dan belum lagi kita harus terbatas waktunya kan kalau di kampus, sama terbatas waktunya buat bagi waktu di kampus sama di PKL itu. Jadinya wah, pokoknya di situ perjuangan berat aku banget. Dan di situ tuh aku udah nggak ngekos ya, aku udah kontrak sama teman-teman aku. Jadi tuh satu kontrakan itu isinya banyak banget orang, sekitar berapa ya tuh, 13-an orang. Jadinya tuh rame banget tuh kontrakan, tapi seru gitu. Jadinya kalau kita tuh milih kontrakan karena apa? Karena kan di situ cuma cuma buat transit aja ya, karena banyak PKL-nya. Jadinya di situ cuma buat ya cuma nitip barang aja. Itu serunya kalau kita ngumpul bareng-bareng itu ramenya kayak pasar. Itu serunya kayak gitu. Ngerti sendiri kan kalau cewek cewek ngumpul jadi satu pasti hebring banget. Nah itu serunya di situ sih. Terus kalau ya alhamdulillah lah, aku selesai dengan tepat waktu, walaupun ya aku dapet dosen tuh yang agak susah ditemuin, susah ACC-nya. Aku tuh ACC terakhir sendiri, jadinya ya Allah, itu perjuangan banget. Tapi alhamdulillah, terima kasih ya dosen, bu dosen, udah meluluskan aku dengan tepat waktu. Itu juga berkat doa orang tua aku sih juga, alhamdulillah. Nah itu sih pengalaman aku selama menjadi mahasiswa kebidanan. Dan bagi kalian yang masih mahasiswa ataupun masih calon mahasiswa kebidanan, tetap semangat ya. Dan aku kasih tahu tips nih buat kalian yang masih bingung untuk menentukan jurusan apa. Nah, pasti kalian pikir matang-matang dulu deh, jurusan apa yang kalian ingini sesuai dengan bakat dan kemampuan kalian. Jangan terfokus pada satu jurusan yang membuat kamu itu kurang nyaman. Nah, pokoknya jalani dan nikmati. Oke. Nah, untuk video-video yang aku share sebelumnya itu tuh sebenarnya untuk merefresh kembali ingatan-ingatan aku yang dulu pernah singgah ya materinya di kepala aku. Mungkin kalau enggak gitu, mungkin aku bakalan lupa. Jadinya aku bikin video itu biar aku tuh masih ingat dengan materi-materi aku yang dulu pernah aku pelajarin gitu. Jadi semoga pengalamanku ini bermanfaat ya. Kalau yang baik diambil baiknya, kalau yang buruk dibuang aja, nggak usah dipikirin. Oke? Oke, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan komen. Oke? Tunggu video aku selanjutnya. Bye-bye.